Sebuah konten storytelling yang menarik bisa jadi lahir dari keresahan yang memicu pertanyaan dan memicu upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, prosesnya ini bisa menjadi sebuah storytelling yang menarik dan lebih dari sekedar menarik, bisa membuat orang betah mendengarkan dari titik awal sampai titik akhir. Ini gue sadari setelah gue menonton salah satu konten TED Talk Jakarta favorit gue yang akan gue bedah di episode kali ini. Assalamualaikum, nama gue Rane, belum berubah, dan lo baru aja mulai dengerin Storytelling 101 dari Suarane Podcast. Jadi, gue tuh gak sengaja ketemu konten TED Talk ini beberapa tahun yang silam, 9 atau 10 tahun yang lalu lah. Waktu itu gue lagi riset tentang sejarah radio di Indonesia. Dan konten ini ceritanya luar biasa. Dan baru-baru ini gue kembali ingat cerita ini saat gue lagi riset untuk konten Storytelling 101 yang lagi lo dengerin ini. Oh ya, lo yang gak suka spoiler, nonton dulu TED Talk-nya. Linknya ada gue share di bagian deskripsi podcast ini. Dan kalau udah, silakan balik lagi ke sini karena gue mau bedah sedikit teknik storytelling di konten itu. Serius nih, soalnya yang gue mau share ke lo di episode kali ini super spoiler banget. Ya kalau lo nggak masalah dengan spoiler, yuk silakan lanjut. Siapa tahu kalau lo mendengarkan episode ini dulu, baru nanti lo menonton konten aslinya, siapa tahu lo menemukan sebuah sudut pandang baru. Jadi ceritanya begini. Ini tokohnya ini atau si penceritanya ini namanya Mas Roni Pramaditya. Jadi pada suatu hari Mas Roni itu datang ke Gunung Puntang, itu di dekat Pengalengan di selatan Bandung untuk meneliti habitat owa Jawa. Owa Jawa ini sejenis hewan primata, kera gitu ya. Dan dia saat itu tidak disangka-sangka menemukan sebuah kepingan sejarah penting dari sekitar 100 tahun lalu. Nah, cara Mas Roni bercerita ini sangat menarik karena membuat kita betah mendengarkan. Betah dan penasaran banget mau tahu akhirnya seperti apa. Jadi dia mulai ceritanya tentang owa Jawa, sejenis hewan primata, sejenis kera gitu. Dan di situ dia cerita bagaimana owa Jawa yang stres atau tidak itu bisa dilihat dari sorot matanya yang khas. Nah, sorot matanya yang menunjukkan kalau mereka tidak stres itu sebuah indikator bahwa owa Jawa itu bisa dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Karena itu, dia melakukan sebuah riset untuk mencari habitat yang cocok. Dan ketemulah di Gunung Puntang ini. Tapi masalahnya, dia kemudian kembali mendapat pertanyaan atau kembali muncul pertanyaan di kepalanya. Kalau vegetasi dan ketinggian Gunung Puntang ini memang cocok untuk habitat owa Jawa, kenapa di sana tidak ada sama sekali owa Jawa? Itu pertanyaan yang muncul di benaknya. Nah, sampai di sini gue sebagai pendengar langsung menyimpulkan, oh, dia mau cerita tentang owa Jawa, tentang kera dan habitatnya di Gunung Puntang. Oke. Gue ikutin terus. Tapi kok ceritanya kemudian jadi berbelok. Ini kerennya. Jadi Mas Roni terus mengajak kita berjalan menyusuri Gunung Puntang. Dia bercerita tentang suasananya di sana seperti apa, tanamannya seperti apa di sana. Nah, di satu titik dia menemukan bekas bangunan yang sudah ditumbuhin lumut. Nah, ini satu titik penting nih dari cerita ini. Dia terus kemudian jalan lagi dan menemukan satu jenis pohon yang bukan khas dari daerah itu. Dari situ dia bertanya-tanya, ini kenapa pohon ini bisa ada di sini? Berarti ada yang nanam. Tapi siapa? Dan buat apa? Muncul pertanyaan lagi. Nah, dia kemudian dalam proses ceritanya, nanti kalian bisa dengar sendiri ya, dia menemukan sebuah struktur buatan manusia, semacam kepingan atau bagian dari bangunan yang besar sekali, tapi sudah lumutan gitu ya. Di situ dia dapat pertanyaan lagi, ini apa nih, bangunan apa nih? Buat apa? Kenapa ada di tengah Gunung Puntang ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kemudian memicu Mas Roni untuk melakukan riset dan di situ dia menemukan arsip dokumen dari tahun 1920-an. Tentang owa Jawa? Tidak. Tentang sebuah antena radio. Jadi dokumen yang dia temukan itu, arsip yang ditemukan itu adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh produsen antena radio Jerman Telefunken, yang ternyata Telefunken itu adalah supplier antena radio buat Belanda di zaman dulu. Makin penasaran dong, apa hubungannya sama owa Jawa dengan radio ini? Nah, di dokumen itu, nih masih ceritanya Mas Roni ya,
juga disebut adanya sebuah stasiun radio Belanda yang dikenal dengan nama Radio Malabar. Terjawablah sudah pertanyaan bahwa struktur bangunan yang dia lihat yang sudah lumutan itu apa. Ternyata itu sebuah struktur yang sangat besar karena dia keliling daerah itu dan dia menemukan struktur-struktur bangunan lain dan dia cek ke Google Map. Google Earth atau Google Map gitu. Dan kelihatan banget emang strukturnya gedenya minta ampun. Tapi sampai di sini kita yang mendengarkan kembali bertanya, apa hubungannya dengan Owa Jawa? Woi, mana hubungannya apa? Emang jago sih Mas Roni ini cerita. Dia itu seolah-olah bikin kita penasaran. Dan informasi yang dia kasih itu dipirit dikit-dikit sebagai sebuah bentuk storytelling. Yang merupakan proses dia mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Bagaimana dia mengajak kita berjalan menempuh Gunung Puntang, mengikuti proses dia mencari jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalanya. Dia malah sampai memeriksa kemana arah bangunan itu. Dan ternyata arah bangunan itu kalau dilihat di peta itu ngarahnya ke Belanda. Gokil, buat apa ngarah ke Belanda? Makin penasaran dong kita sebagai pendengar. Lagi-lagi upaya untuk mencari pertanyaan itu, prosesnya itu dia ceritakan. Dan orang penasaran. Siapa yang menemukan itu? Dan buat apa stasiun radio sebesar itu? Lagi-lagi dia bertanya dan terus bertanya seolah-olah mewakili rasa penasaran kita sebagai pendengar. Sumpah, gua asli penasaran. Tapi ketika dia menyebut kata kunci Radio Malabar, karena gua pernah riset soal itu, gua langsung tertarik banget. Karena memang gua minatnya dulu pada radio. Dan gua melakukan riset yang cukup intensif mengenai radio dan sejarahnya di Indonesia. Tapi balik lagi ke cerita Mas Roni. Dia lagi-lagi bikin riset dan menemukan foto-foto suasana studio Radio Malabar dulu. Dan ternyata itu adalah radio yang dipakai untuk berkomunikasi Belanda atau pihak Belanda ke kampung halamannya nun jauh di sana. Jauh banget, tapi dia juga menemukan fakta bahwa antena radio itu panjangnya sampai 1,5 kilometer. Tersambung dari satu gunung ke gunung lain, dari Gunung Puntang ke gunung sebelahnya, entah gunung apa gue lupa. Dan tinggi struktur antenanya itu lebih dari 500 meter. Ya gue sebagai orang radio gue langsung tahu ini khas antena radio shortwave yang jangkauannya memang jauh sekali bisa sampai antar negara. Tapi di saat kita udah mulai penasaran dengan Radio Malabar itu dan nyaris lupa dengan si Owa Jawa tadi karena akhirnya di bagian cerita di tengah-tengah itu dia banyak cerita soal Radio Malabar tadi. Dia malah narik kita kembali ke kerak Owa Jawa ini. Jadi dia punya hipotesa bahwa bisa jadi karena antena ini, mungkin karena gelombang elektromagnetik atau apa gue gak ngerti ya, tapi bisa jadi karena antena ini, maka kera-kera Owa Jawa ini terusir dari habitatnya. Itu hipotesa dia yang pertama. Nah, dari ceritanya Mas Roni juga di sana ternyata ada perkampungan yang tertata rapi banget, lengkap dengan fasilitas seperti lapangan tenis dan lain-lain. Dari situ muncul lagi hipotesa kedua bahwa kera Owa Jawa bisa jadi terusir karena proses pembangunan radio dan fasilitas perkampungannya itu luar biasa masif yang melibatkan sampai masyarakat-masyarakat sekitarnya. Sehingga keranya ketakutan dan lari. Nah, gitu teman-teman. Berangkat dari sebuah keresahan, memicu pertanyaan demi pertanyaan demi pertanyaan, Mas Roni ini justru menemukan lebih banyak pertanyaan lagi. Salah satunya yang gue suka adalah, kemana catatan sejarah kita tentang stasiun radio di Gunung Puntang itu? Padahal waktu itu Radio Malabar itu pertama kali melakukan siaran ke Belanda ya. Jadi antara Radio Malabar bicara dengan Ratu Belanda waktu itu, waktu peresmiannya, itu dunia semuanya memuji. Karena apa? Karena teknologinya waktu itu lagi canggih-canggihnya. Dan jangan lupa, menurut yang gue tahu, stasiun Radio Malabar ini adalah stasiun radio terbesar di dunia ketika itu. Tapi kenapa itu tidak ada dalam catatan sejarah kita? Lagi-lagi sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan lain adalah bagaimana kita bisa memulihkan lagi Gunung Puntang buat habitat Owa Jawa tersebut. Jadi, lewat kontennya ini, gue sebagai pendengar itu dibawa untuk mengikuti pengalamannya yang dipicu oleh satu demi satu pertanyaan yang berangkat dari rasa ingin tahu, dari keresahan-keresahannya, dan di situ pendengar diajak untuk ikut resah, ikut bertanya bersama dia, dan menelusuri proses demi proses, detail demi detail yang akhirnya membawa kita menemukan kepingan sejarah yang sangat amat menarik. Pakai banget. Nah, satu hal yang buat gue sangat menarik adalah bagaimana dia menutup ceritanya dengan sebuah pertanyaan yang menggoda. Ingat bagaimana gue cerita tentang pentingnya closing atau punchline ya di episode Storytelling 101 sebelumnya.
Ini adalah salah satu contohnya. Jadi Mas Roni menutup ceritanya dengan kata-kata seperti ini. Ini gue kutip dari video TED Talk itu ya. Dia bilang begini, keresahan saya hari itu melahirkan sebuah jawaban yang melahirkan kembali pertanyaan dan keresahan berikutnya. Saya punya dua pilihan. Pertama, membiarkan keresahan itu terjadi, atau saya mencari pertanyaan yang tepat dan move on. Saya memilih yang kedua. Dan hari ini saya datang dengan sebuah cerita yang menakjubkan. Apa keresahan Anda dan apa cerita Anda? Udah, gitu aja dia nutup ceritanya. Jadi Mas Ron ini secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa cerita yang bagus itu lahir dari kemauan kita untuk menjawab keresahan dan pertanyaan yang mengganggu. Lebih dari itu, dia menceritakan secara kronologis sehingga kita pendengar benar-benar merasa dilibatkan dalam petualangannya untuk mencari jawaban atas keresahan tersebut. Dan hasilnya adalah storytelling sepanjang 10 menit 56 detik yang sangat memikat dan pastinya mengikat kita untuk terus mendengarkan. Nah, kata-kata penutup Mas Roni itu terus terngiang di kepala gue dan memicu banyak pertanyaan. Dan gue mau bagi pertanyaan itu ke lo yang lagi dengerin konten ini biar ikut ketularan. Apa keresahan lo? Apa cerita lo? Apa aja deh, nggak mesti soal Owa Jawa. Kita semua pasti sering ada pertanyaan, sering ada keresahan yang kalau kita berusaha untuk mencari tahu jawabannya, prosesnya itu bisa menjadi sebuah storytelling yang menarik. Gue jadi ingat sama satu podcast lama banget dari seorang teman. Dia ini adalah podcaster Indonesia angkatan awal. Dia itu seorang ahli tata kota, dan kalau dengar kata tata kota atau urban planning, kita kan, apa sih? Emang menarik untuk dijadiin konten podcast. Tapi ternyata menarik. Karena cara si teman ini cerita itu unik banget. Pola storytelling di podcastnya itu mirip banget dengan Mas Roni mencari jawaban atas sebuah pertanyaan. Dan salah satu episodenya yang paling gue ingat sampai sekarang itu berangkat dari satu pertanyaan yang mungkin juga sering jadi pertanyaan kita sehari-hari walaupun kita bukan ahli tata kota. Pertanyaannya begini, kenapa Alfamart sama Indomaret selalu berdekatan? Dan dia bisa menjelaskannya dari sudut pandang ilmu urban planning dia. Semuanya dijelaskan secara rinci dengan bahasa yang menarik yang tidak membosankan. Tapi kemana sih teman itu sekarang? Namanya Mancah. Lu cari nama podcastnya, Podcast Pecah, pakai ejaan lama, PETJAH. Dan coba scroll ke bawah, cari episode yang membahas soal kenapa Alfamart dan Indomaret itu berdekatan. Buat Mancah, woi kemana aja lu bro? Kenapa nggak lanjut podcastnya? Mudah-mudahan sukses terus. Jadi teman-teman, menutup cerita gue kali ini, gue mau bertanya lagi ke lo semuanya. Apa keresahan lo? Apakah keresahan itu memicu pertanyaan dan apakah itu memicu lo untuk mencari tahu? Kalau ya, there you go. There is your story, my friend. Itu dia cerita lo. Ceritakanlah. Ceritakanlah. Gua Ryan Hafid pamit. Assalamualaikum.